Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Utami dari kelas 3D Program Studi Ilmu Perpustakaan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah itu adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah yang hancur. Nama Abbasiyah sendiri ini diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Penggagas pertama berdirinya dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ia terkenal sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah. Ia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya sendiri serta gemar berzuhud dan beribadah. Lalu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah ini menganugerahkan kepada negeri Hamimah di Syam. Tempat ini awalnya negeri yang aman, tentram, dan tenang. Namun dari negeri kecil Hamimah ini itulah muncul suatu cabang golongan yang bernama Hasyimiyah dan dinamakan golongan Abbasiyah yang dicetuskan oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang merupakan anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Lalu pemerintah Bani Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, pendiri dan sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah ini adalah Abdullah As-Saf bin Muhammad bin Ali bin Abdullah. Lalu Asaf ini mempunyai arti, yaitu penumpahan darah adalah julukan bagi khalifah pertama Abbasiyah ini. Lalu dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan pada tahun 130 Hijriyah atau 750 Masehi oleh Abdullah Abbas Asaf. Sekitar 5 abad, yaitu 132 Hijriyah sampai 656 Hijriyah atau sekitar 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan ide atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan anak saudara ataupun keturunannya. Sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah ini terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan lainnya yang mempunyai kedudukan tersendiri dalam berperannya. Dan untuk membangun kekuasaan, dinasti Abbasiyah itu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Dinasti Abbasiyah ini berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu pertama, dilakukannya dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang, mengunjungi tempat yang jauh, dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah. Lalu yang kedua adalah menggabungkan para pengikut Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. Dua kekuatan inilah berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatannya sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah ini bertumpu banyak pada sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah ini ditelakkan oleh khalifah pertama sekaligus pendiri, yaitu Abdul Al-Abbas As-Saf dan Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu sebagai kekhalifahan dinasti Abbasiyah.
Dukungan bangsa Persia sangat terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri, yaitu dengan bergabungnya pemuda gagah berani dari Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani, dan wilayah operasional Bani Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka tidakkah heran jika Khalifah Bani Abbasiyah ini mengambil nilai-nilai Persia dalam sistem pemerintahannya. Lalu bangsa Persia ini mempercayai adanya hak agung dari raja-raja yang didapatkan dari Tuhan. Oleh karena itu, para Khalifah Abbasiyah ini memperoleh kekuasaan untuk mengatur negara langsung dari Allah, bukan dari rakyat seperti ketika kekhalifahan zaman Khulafaur Rasyidin. Kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah ini diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya itu merupakan sistem teokrasi. Namun dalam hal pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah ini meniru sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, yaitu menetapkan 2 orang putra sebagai pengganti pendahulu yang berakibat fatal karena dapat menimbulkan konflik dan pertikaian antar putra mahkota. Masa kemajuan Abbasiyah ini adalah masa keemasan atau bisa disebut dengan masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Popularitas Bani Abbasiyah ini mencapai puncak pada zaman Khalifah itu Harun ar-Rasyid sekitar tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun sekitar tahun 813 sampai 833 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini mementingkan perindustrian. Dinasti ini juga menyerukan kepada rakyat untuk membangun industri. Para pemerintah juga menggunakan sumber kekayaan negara dari hasil tambang untuk membangun pembangunan industri. Ada beberapa kota yang terkenal sebagai pusat industri. Yang pertama adalah Basrah, kota penghasil sabun dan gelas. Yang kedua Kufah, terkenal sebagai penghasil sutra. Dan ketiga Damaskus, kota penghasil kemeja sutra. Lalu segala upaya yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah ini untuk memajukan perdagangannya, ada beberapa umpan-umpannya, yaitu yang pertama dibangunnya sumur-sumur perdagangan, sumur-sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan yang dilewati oleh khalifah dagang. Lalu yang kedua adalah dibangunkan armada-armada untuk menunjang perdagangan. Lalu yang ketiga adalah dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan-serangan bajak laut. Lalu selain itu ada beberapa perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah ini. Yang pertama ada ilmu filsafat. Bagi orang Arab, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Sejauh hal itu bisa dipahami oleh pemikiran manusia. Sejarah khusus, nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukannya, serta pengaruh-pengaruh lainnya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filosof pertama yaitu Al-Kindi atau biasa disebut dengan Abu Yusuf bin Ishaq. Selain ada beberapa tokoh lain seperti Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Ibnu Rusyid. Lalu yang kedua ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah. Terbukti dengan adanya sekolah tinggi kedokteran Yudisapur dan Haran yang merupakan peninggalan orang Syria. Pada masa Daulah Abbasiyah ini,
perhatian khalifah semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran dan mendorong para ulama untuk mendalami ilmu tersebut. Ilmuwan muslim dalam bidang ini yaitu antara lain yang pertama itu ada Al-Hazen, ahli mata dengan karyanya yaitu Optik, dan Ibnu Sina dengan bukunya yaitu Khamfitib. Lalu yang ketiga ada ilmu fisika. Yang ketiga adalah ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ilmu fisika dan matematika ini terkenal sampai sekarang seperti Al-Khwarizmi, Al-Farqani, dan Al-Biruni. Al-Khwarizmi ini ada bukunya yaitu berjudul Al-Jabar dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematik. Yang keempat ada ilmu astronomi, yaitu ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farqan dengan bukunya Al-Harakat, Al-Samawat, Al-Jamawi. Lalu yang kedua ini ada Al-Nujum dan Al-Botani dengan bukunya yaitu Tahmid, Al-Musta'ar, Lima'nan, dan Al-Mamar. Lalu yang kelima ada ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal yaitu Ibnu Syihaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibi, Al-Tabari, dan sebagainya. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi ini, ulama yang terkenal yaitu Al-Yaqubi dengan karyanya yaitu Al-Buldan, Ibnu Karzabah dengan bukunya yaitu Al-Mawalik wa Al-Mawalidan. Lalu ada penyebab-penyebab dari Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama ada faktor internalnya, yaitu yang pertama ada kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kemajuan besar yang dicapai dinasti Bani Abbasiyah ini pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin hidup lebih mewah daripada pendahulunya. Lalu yang kedua ada perebut kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan ini dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Lalu yang ketiga ada konflik keagamaan. Pengikut Muawiyah Syiah dan Khawarij, ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Lalu ada faktor eksternalnya. Yang pertama ini banyak pemberontakan. Banyak daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya ini provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbasiyah. Lalu yang kedua ada dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah ini mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara profesional Turki. Akibatnya tentara Turki ini berhasil merebut kekuasaan mereka walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas. Lalu yang ketiga ada dominasi bangsa Persia. Pada awalnya pemerintahan Bani Abbasiyah ini keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Pada periode kedua saat pergantian khalifah dari Khalifah Muttaqi, khalifah yang kedua beralih menjadi Khalifah Muti, yaitu dia khalifah yang ke-23 pada tahun 334 Hijriah. Lalu Bani Buyah berasal yang dari Persia itu berhasil merebut kekuasaannya.
Lalu penyebab dari kehancuran dinasti Abbasiyah ini selain itu adalah lemahnya semangat patriotisme negara yang menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi menahan amukan pendatang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Lalu yang kedua adalah hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat. Lalu yang ketiga ada tidak percaya pada kekuatan sendiri. Yang keempat adalah fanatik mazhab, persaingan dan perebutan tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah. Lalu yang kelima ada kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Lalu yang keenam adalah disintegrasi kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik provinsi-provinsi tertentu. Di pinggiran banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbasiyah. Lalu yang kedua adalah perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib ini juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Lalu yang ke-8, serangan tentara Mongol di wilayah kekuasaan Islam. Disebutkan bahwa Hulangungkan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh tentara-tentara Buddha dan Kristen Nestorian. Tentara Mongol ini setelah menghancurkan leburan pusat-pusat Islam, berbagai faktor yang telah menyokong tegaknya Imperium Abbasiyah, yakni kalangan elit imperium dan bentuk-bentuk kultur yang turut dihancurkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.